Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini dengan saudara Fatir? Yang benar. Oke. Perkenalkan ya, nama saya Raden Ahmad Ismail Mubarok. Di sini saya izin untuk mewawancarai terkait mungkin sebelumnya Fatir juga sudah mengkontak saya mengenai apa yang ingin Fatir selesaikan dengan permasalahan yang Fatir sekarang punya gitu ya. Sebelumnya Fatir ini habis dari mana? Tadi habis dari kampus. Di mana selama di kampus? Sama di kampus, alhamdulillah enjoy. Enjoy, bagus berarti ya. Oke, sebelum ke inti pertanyaan mungkin di sini saya akan mewawancarai Fatir mengenai hal apa yang mungkin Fatir sedang rasakan, terus keadaan Fatir dengan permasalahannya seperti apa, dan sekarang mungkin apa yang membuat Fatir itu memutuskan untuk datang untuk konseling saat ini? Yang membuat saya datang untuk konseling ini, akhir-akhir ini saya sering emosi dan tidak stabil, dan juga sering bermasalah dengan teman. Jadi akhir-akhir ini tuh Fatir tuh merasa emosinya tuh tidak stabil dan sering bermasalah dengan teman, mungkin di kampus atau gimana, atau di kampung sendiri? Ya, di kampung sendiri. Oh, di kampung sendiri. Oke. Boleh sedikit ceritakan lebih rinci masalah yang paling mengganggu saat ini? Kayak ketika masalah itu terjadi tuh Fatir tuh merasa takut atau takut ditinggalkan teman, atau mudah marah tuh seperti kayak merasa kenapa gitu sama teman-teman tuh? Iya, takut untuk ditinggalkan seperti itu. Takut ditinggalkan oleh teman-teman gitu. Terus takut diabaikan gitu sama teman-teman. Oke, bagaimana gitu dampak pengaruh masalah tersebut dalam aktivitas kuliah Fatir? Lumayan sedikit mengganggu dalam kuliahan sih. Jadi kurang fokus. Iya, kurang fokus. Terus sering memikirkan masalah-masalah dengan teman gitu, jadi perkuliahan tidak efektif gitu. Iya, tidak. Oke. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan sosial Anda gitu, sosial Fatir sendiri, seperti kayak menjauh diri dari menjauhkan diri gitu dari orang-orang terdekat, jadi istilahnya lebih ke kayak introvert kayak gitu atau gimana? Iya, jadi suka ingin sendiri aja. Jadi minim komunikasi gitu sama teman-teman. Oke. Nah, sejak kapan Fatir itu merasa ketakutan ditinggalkan seperti ini? Mungkin sejak SMA. Sejak SMA. Oke, apa yang terjadi gitu saat itu sehingga Fatir itu mulai merasakan hal tersebut? Pernah sedikit ada dirundung gitu. Oh iya, dirundung mungkin. Terus pernah juga mungkin kehilangan teman dekat atau gimana? Iya, karena sering dirundung gitu. Iya, pernah. Oke. Dijauhi teman-teman karena dirundung. Baik, selanjutnya ketika menghadapi konflik seperti itu dengan teman sendiri gitu ya, seberapa yakin Fatir itu mampu menyelesaikan permasalahan itu? Lumayan yakin. Oke. Apa yang membuat apakah gitu Fatir itu pernah ada pengalaman berhasil mengatasi konflik itu dengan teman-teman itu? Pernah. Sering tapi atau tidak? Tidak. Oke. Nah, bagaimana gitu pandangan Fatir sendiri terhadap diri Fatir sendiri secara umum? Pandangannya gimana gitu saat itu, kayak merasa banyak kekurangan atau kayak gimana? Ya, banyak kekurangan akhirnya mungkin jadi minder dengan teman-teman. Iya. Gitu. Apa hal yang paling Fatir sukai dalam diri Fatir sendiri?
suka dari diri sendiri. Kayak care gitu dengan orang lain, atau kayak peduli dengan orang lain gitu. Iya sih kayak gitu. Peduli, empati, lebih empati kepada orang lain kayak gitu ya mungkin. Terus apa yang membuat Patir itu merasa berharga dalam diri Patir sendiri? Apakah ketika permasalahan ini langsung diterima dengan teman-teman tuh Patir tuh merasa lebih berharga gitu? Iya sih kayak gitu. Iya, jadi Patir tuh merasa diterima akhirnya dengan teman-teman Patir sendiri, terus hal itu membuat Patir tuh merasa berharga dalam diri Patir. Oke. Apa yang paling penting dalam hidup Patir saat ini? Paling penting adalah keluarga. Terus apa lagi? Mungkin dengan permasalahan ini, kaitkan dengan permasalahan ini, mungkin hubungan dengan teman mungkin ya. Hubungan dengan teman. Jadi lebih baik gitu dan orang lain gitu. Terus menurut Patir sendiri, apa arti sebuah penolakan dari orang lain? Kayak Patir tuh ditolak dari suatu kelompok, berarti Patir tuh merasa, menurut Patir sendiri apa yang membuat orang lain tuh menolak Patir gitu? Apakah Patir tuh merasa tidak cukup baik atau bagaimana? Saya tidak cukup baik atau tidak tidak kayak nggak masuk gitu dalam tongkrongan tersebut atau dalam tidak sefrekuensi. Sefrekuensi kayak gitu. Nah, siapa orang yang paling dekat dengan Patir sejak kecil? Mungkin dari keluarga bisa, atau itu bisa apa? Paling dekat sih dari keluarga, ibu. Okay. Bagaimana hubungan Patir dengan ayah? Baik, tidak ada kendala. Tidak ada kendala, tapi suka terbuka gak kalau misalnya ngobrol sama ayah? Kalau sama ayah jarang. Tidak terlalu terbuka berarti ya? Iya. Berarti lebih dominan ke ibu. Apa yang biasanya Patir rasakan ketika orang lain dekat dengan Patir dan mulai menjauh gitu? Misalnya ibu Patir tuh akan merasa dekat itu dengan ibu Patir ya. Terus tapi tiba-tiba ibu Patir tuh merasa Patir itu tuh merasa dekat dengan, tapi mulai lama-lama makin menjauh. Apa yang dirasakan? Pertama sih kaget. Ya. Terus sedikit kecewa gitu. Ya, terus ada rasa takut, mungkin takut kehilangan. Takut kehilangan. Oke. Terus bagaimana kondisi kesehatan sekarang Patir? Kondisi kesehatan sekarang sih secara fisik mungkin baik kan? Oke, secara fisik baik mungkin. Nah, apa anggota keluarga yang pernah mengalami masalah, apakah gitu dari anggota keluarga Patir yang pernah mengalami masalah psikologis atau emosional? Tidak. Kurang tahu atau gimana? Kurang tahu sih. Oke. Nah, bagaimana? Nah, dari membahas kesehatan tadi kan cukup baik ya Patir tuh. Terus bagaimana pola tidur Patir akhir-akhir ini? Kurang teratur sih. Kurang teratur, jadi sulit tidur itu? Iya, sulit. Itu sebabnya karena apa? Gak tahu sih, susah tidur aja gitu. Banyak tugas mungkin pikirannya atau gimana? Bisa jadi. Oke. Terus emosi apa yang paling sering Patir rasakan gitu akhir-akhir ini? Mungkin ada sedihnya, mungkin ada cemasnya atau kecewa. Cemas berlebihan sih. Cemas berlebihan. Kalau boleh tahu itu sebabnya kenapa cemas? Karena apa? Mungkin karena terkait permasalahan yang sekarang Patir ingin selesaikan. Tiap ada masalah itu selalu kepikiran terus gitu. Mungkin salah satunya penyebab Patir itu susah tidur mungkin ya. Nah, dalam situasi apa gitu ketika emosi tersebut bisa muncul, tadi cemas itu bisa muncul?
Jika tidak ada kesibukan mungkin. Tidak ada kesibukan ketika terus banyak pikiran, kemudian rasa cemas itu muncul gitu. Muncul. Nah, atau mungkin dengan permasalahan ini saat konflik terjadi dengan teman-teman, apakah timbul rasa cemas tersebut? Timbul. Oke. Nah, ketika teman tidak membalas pesan Patir sendiri itu, apa yang langsung terlintas dalam pikiran Patir? Kayak udah agak peduli gitu. Kayak udah nggak berpikir, kayak lebih ke sedang menjauhi Patir gitu ya. Nah, apa yang Patir pikirkan tentang diri sendiri ketika mengalami penolakan? Apakah Patir tuh merasa tidak berharga atau kayak gimana? Ya kayak gak dianggap aja gitu. Nggak dianggap aja gitu. Nah, pikiran apa yang membuat muncul gitu kuat, pikiran apa yang paling kuat muncul ketika Patir merasa sedih atau marah? Merasa kayak seakan-akan ingin ditinggalkan atau kayak gitu perasaannya? Sedih gitu, terus kecewa gitu. Apa pikiran yang paling membuat Patir tuh merasa takut kehilangan, terus tidak ada yang peduli ke Patir kayak gitu ya. Terus apa yang biasanya Patir lakukan ketika merasa marah atau kecewa? Menarik diri atau kayak gimana? Kan tadi Patir bilangnya suka menjauh gitu ya dari orang lain. Dia menarik diri dari orang-orang itu. Jadi sendiri aja gitu. Iya, sendiri. Jadi bebannya tuh semua ditanggung oleh Patir sendiri. Iya. Nah, apakah pernah gitu Patir tuh menghubungi seseorang berulang-ulang kali untuk memastikan hubungan Patir tuh baik-baik saja? Pernah. Ya. Oke. Apakah Patir mengalami gangguan tidur? Kan tadi iya betul, gangguan tidur disebabkan oleh banyak pikiran tugas kayak gitu. Jadi mempunyai gangguan tidur ya, susah untuk tidur. Nah, bagaimana terkait tadi Patir tuh memiliki gangguan tidur ya, bagaimana konsentrasi belajar Patir tuh selama beberapa bulan terakhir ini? Beberapa bulan terakhir itu sedikit menurun. Terus apa yang biasanya membantu Patir tuh merasa lebih tenang? Mungkin lebih kayak bercanda dengan teman atau mencari hiburan lain kayak gitu. Iya, bercanda dengan teman atau main game gitu. Itu mungkin yang bisa menghibur Patir ya. Iya. Nah, menurut Patir, kekuatan terbesar yang Patir miliki sekarang itu apa? Yang tadi mungkin hal tersebut mungkin bisa menjadikan kekuatan bagi Patir, kayak cukup peduli dengan orang lain, empati dengan orang lain. Ya, empati dengan orang lain. Jadi saling gitu ya, kalau misalnya sama teman juga. Nah, menurut Patir sendiri, apakah masalah itu perlu diubah? Masalah perlu atau tidak? Perlu. Oke. Seberapa besar gitu keinginan Patir sendiri untuk mengubah itu, misalnya diskalakan dari 1 sampai 10? 8. Oke. Sebagai, kan Patir itu sebagai sekarang mahasiswa semester 2 ya? Iya. Nah, sebagai mahasiswa semester 2, bagaimana masalah ini tuh mempengaruhi peran Patir sendiri dalam perkuliahan? Sulit fokus mungkin dalam perkuliahan atau gimana? Iya sih, sulit fokus. Terus menurunnya dalam belajar. Oke, nilai juga menurun, belajar juga menurun kayak gitu. Sebagai anak dalam keluarga gitu, apa yang Patir rasakan saat ini? Takut, kan tadi menurun ya, takut mengecewakan orang tua mungkin atau bagaimana? Iya sih, lebih takut mengecewakan orang tua. Oke. Nah, nilai apa yang paling ditekankan dalam keluarga Patir sendiri? Dalam hal beribadah mungkin. Beribadah, terus attitude mungkin. Iya, attitude. Menghormati orang tua lebih penting, kayak gitu. Adab. Oke. Terus bagaimana keluarga itu biasanya
mengekspresikan emosi, jarang membicarakan perasaan secara terbuka misalnya, atau kayak gimana? Iya sih. Jadi kalau ketika keluarga itu mengekspresikan emosi, eh, keluarga itu jarang membicarakan perasaan secara terbuka kayak gitu. Iya gitu. Terus apa harapan terbesar keluarga terhadap Fatir sendiri? Ingin lebih dari orang tua itu sendiri. Oke, berarti ingin menjadi orang yang sukses seperti Iya. itu. Terus bagaimana gitu perasaan Fatir terhadap harapan tersebut? Apakah yang Fatir rasakan tuh merasa tertekan atau bagaimana? Sedikit berat. Sedikit berat. Oke. Jadi merasa ada tekanan gitu dalam keluarga, dalam akademi. Nah, seberapa sering gitu Fatir tuh menggunakan media sosial pada hari ini, atau beberapa bulan itu? Lumayan sering. Oke, berarti hampir setiap hari gitu menggunakan media sosial. Apa yang biasanya Fatir rasakan gitu setelah melihat kehidupan orang lain di media sosial? Lebih bahagia aja gitu. Lebih bahagia. Ini bukan kayak biasanya yang dirasakan gitu ketika melihat orang lain lebih gitu dari kita, atau kayak gimana? Minder sih. Minder, membandingkan diri mungkin ya. Iya. Oke. Siapa yang paling sering memberikan dukungan kepada Fatir sendiri? Orang tua. Orang tua. Hubungan apa yang paling sering terjadi dalam sumber stres bagi Anda? Kayak hubungan pertemanan mungkin? Iya, seperti mana? Pertemanan. Kalau hubungan lawan jenis mah enggak. Iya. Oke. Bagaimana ketika masa kecil Fatir itu secara umum? Masa kecil Fatir gimana? Alhamdulillah biasa. Biasa aja gitu, baik Biasa aja, baik ya. Nah, apakah pengalaman yang sangat membekas dalam hubungan pertemanan itu pernah nggak kayak misalnya ditinggalkan oleh kan masa kecil Fatir ya, pernah nggak ditinggalkan ketika teman dekat, ditinggalkan oleh teman dekat gitu? Oh, pernah. Pernah ditinggalkan oleh teman dekat gitu. Terus masalah apa yang paling terjadi saat ini? Oh iya, itu sering, akhirnya ini sering emosi yang tidak stabil gitu. Oke, dan konflik juga bersama Iya. dengan teman gitu ya. Terus apa yang membuat masalah tersebut tetap berlanjut? Jadi memiliki pikiran, misalnya memiliki pikiran yang negatif dengan orang lain, jadi pandangan orang lain itu kepada kita tuh sering buruk kayak gitu kan. Jadi sulit mengendalikan pikiran negatif mungkin ya. Terus apa yang ingin Fatir capai ketika mengikuti konseling? Ingin tahu cara penyelesaian masalah-masalah. Ingin tahu cara menyelesaikan masalahnya, terus mungkin dari Fatir juga ingin merasa lebih tenang. Iya. Terus ketika tidak ada masalah, Fatir juga akan merasa tenang mungkin, terus lebih fokus juga dalam akademi. Terus bagaimana gambaran diri Fatir yang ideal di masa depan? Gambaran Fatir ketika di masa depan, Fatir itu menginginkan seperti apa gitu? Ingin lebih sukses ya. Lebih sukses, mungkin lebih percaya diri. Iya, lebih percaya diri. Dan tidak merasa takut untuk ditinggalkan lagi gitu. Oke. Terus apakah Fatir pernah mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan atau traumatis? Kayak kehilangan teman dekat yang mungkin dari kecil itu dekat banget, terus tiba-tiba mungkin ditakdirkan mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh meninggal atau gimana, pernah nggak? Pernah. Oke, pernah, berarti pernah kehilangan teman yang sangat dekat. Pernah. Oke. Apakah pernah gitu Fatir tuh memiliki hubungan romantis yang berpengaruh besar dalam hidup Fatir? Pernah. Kalau boleh tahu itu kapan? Pada waktu SMP. SMP. Terus apa pelajaran yang Fatir peroleh dari hubungan tersebut? Waktu pernah kan tadi Fatir membicarakan bahwa Fatir itu pernah memiliki hubungan romantis dengan yang berpengaruh besar dalam hidup mungkin. Terus apa pelajaran yang
Patir peroleh itu dalam hubungan tersebut, mungkin dalam bidang akademik Patir itu bisa lebih semangat atau bagaimana ketika memiliki hubungan dengan romantis dengan teman gitu? Iya sih, dalam belajar itu jauh lebih semangat karena ada penyemangat gitu. Oke. Nah, ketika merasa sedih gitu Pak Patir, merasa sedih, apakah pernah terlintas dalam pikiran untuk menyakiti diri? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Mungkin dari sekian wawancara mungkin cukup ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelumnya juga terima kasih banyak telah menyempatkan waktu pada hari ini mungkin ya untuk Fatir. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di konseling, mungkin nanti ke sesi-sesinya. Nanti sebelum itu saya juga akan mengkontak lagi kembali ke Fatir. Oke. Mungkin sekian dari saya, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.